Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana malam Jumat sebelumnya kita bersama-sama datang pada tempat ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama membaca doa baik. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya di dalam kitab 40 hadis atau syarah 40 hadis Imam Khomeini rahmatullah alaih itu terdapat isyarat bahwasanya selain surga amal perbuatan, ada juga surga akhlak, dan lebih tinggi daripada surga akhlak adalah surga akidah. Tentu sebaliknya juga seperti itu. Jadi kalau ada neraka amal perbuatan, ada juga neraka akhlak buruk, serta ada juga neraka akidah batin. Olehnya kita semua sebenarnya punya kesempatan dalam hidup ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan surga ilahi. Tentunya kita menginginkan yang tinggi, ya, bukan surga yang misalnya tingkatannya rendah, tapi ya mungkin juga ketika masuk neraka kan surga yang rendah pun sudah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas surah Al-Ikhlas. Surah ini sangat pendek, tapi lebih pendek dari surah ini yaitu surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah Ahad, tunggal, esa. Di sini dijelaskan bahwa Al-Ahad yudlaku ala ma la yaqbalu fakra walal ad. Jadi ahad di sini dimutlakan atas apa yang tidak berhadapan dengan kejamakan dan berbilang. Jadi ahad atau tunggal di sini itu bukanlah angka. Karena kalau angka misalnya satu, itu bisa menerima dua. Jadi bukan dalam pengertian satu atau tunggal di sini seperti bilangan angka kita. Karena kalau kita mengatakan satu di dalam angka, dia bisa menerima dua. Sementara ahadnya Tuhan atau tunggalnya Tuhan sama sekali tidak menerima yang lainnya. Nah, ini tentu bisa dijelaskan lebih dalam, tapi kita cukupkan di sini saja. Jadi tunggal tidak berhadapan dengan banyak katrah, tidak berhadapan juga dengan angka bilangan. Ini dibahas di dalam pengetahuan ketuhanan lebih dalam. Nah, di sini juga ya merupakan jalan kesempurnaan. Jadi tauhid tentunya merupakan jalan kesempurnaan, di mana ia akan menghidupkan manusia. Artinya akan menghidupkan kalbu manusia. Dengan tauhidlah kalbu hidup. Kebalikannya tentu dengan syirik kalbu akan mati. Ya.
dan syariat untuk menggerakkan manusia mencapai kesempurnaan. Syariat juga kadang itu dimaknai lebih luas daripada fikih. Tapi kan sekarang kalau kita bilang syariat, konotasinya fikih, seperti tata cara salat, tata cara puasa, tata cara ibadah lainnya. Tapi sebenarnya dalam pengertian yang lebih luas, syariat itu mencakup semua ajaran Islam, termasuk permasalahan akidah. Jadi syariat itu untuk menggerakkan, untuk membawa kita beramal ikhlas, supaya kita bisa mencapai kesempurnaan. Bukankah manusia dicipta untuk menjadi khalifah Tuhan di bumi ini? Kita nanti bisa jadi khalifah kalau kita memiliki kesempurnaan, yaitu kita mendapatkan kesempurnaan sifat-sifat ilahiyah. Ada riwayat berbunyi seperti ini, tahallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak ilahi. Jadi sifat-sifat sempurna Tuhan itu mengejawantah dari diri kita. Nah, inilah yang bisa jadi khalifah, seperti para ma'sumin alaihimussalam. Semua sifat-sifat Tuhan mengejawantah pada dirinya, sehingga mereka semua adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita ini menjadi khalifah sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Di mana manusia sebagai wujud yang membawa hukum-hukum, syariat-syariatnya, nilai-nilainya, neraca-neracanya, mukhlis bagi agama Tuhan. Nah, ini qul wallahu ahad. Lantas Allahu samad. As-samad yakni pada dasarnya maknanya tidak butuh. Karena maknanya tidak butuh itulah maka di bahasa Indonesia dimaknakan Allahu samad, Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Karena bergantung itu artinya butuh. Jadi segala sesuatu yang lain semua bergantung. Tidak ada wujud-wujud di alam semesta ini yang tidak bergantung. Jadi semua wujud-wujud di alam ini, makhluk di alam ini butuh. Kecuali Tuhan saja yang tidak butuh. Makanya Tuhan berdiri sendiri. Kalau kita semua ini tidak ada yang berdiri wujudnya secara sendiri. Semuanya berdiri dengan Tuhan. Ya ayyuhal insan innaka, ya ayyuhal insan antumul fuqara ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua fuqara. Apa artinya fuqara? Fuqara itu jamak dari fakir. Jadi semua kita ini fakir, semua kita ini miskin. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hanya Tuhan satu-satunya yang maha kaya. Hanya Tuhan yang satu-satunya maha terpuji. Karena itu kalau dibahas alhamdulillah secara dalam, bahwasanya semua pujian itu kembali kepada Tuhan. Tidaklah seorang tukang masak mengatakan kelezatan masakannya, melainkan sebenarnya kembali pujian itu kepada Tuhan. Tidaklah seorang melihat bunga indah menyatakan keindahannya, melainkan semua itu kembali pujiannya kepada Tuhan. Tidaklah seseorang memuji ilmu seseorang lain, melainkan pujiannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kesempurnaan hanya ada padanya. Makanya semua pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Samad, yakni Allah tidak butuh. Hanya satu-satunya zat yang tidak butuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah sayyidul maqsud. Ia adalah tujuan puncak. Ya, bahwa samad fi kulli hajatin fil wujud.
maka dia tidak butuh pada setiap hajat di dalam wujud. Bahkan dia yang memenuhi seluruh hajat bagi semua mawjud-mawjud. Nah, dalam sebuah pemaknaan juga dikatakan as-samad bermakna al-musmit, yaitu padat atau penuh. Jadi samad juga artinya penuh. Nah, ini yang terkadang masuk pada pemaknaan irfan, tapi saya tidak mau singgung di sini. Jadi penuh artinya tidak ada yang kosong, memenuhi semua jagat raya ini. Alladzi laisa bi'ajwab fala ya'kulu wala yasrab wala yanab wala yalid wala yulad. Jadi dia penuh dan tidak ada kekosongan pada dirinya, tidak ada kebutuhan pada dirinya. Maka dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Lantas ayat berikutnya lam yalid. Lam yalid yakni dia tidak beranak. Ya, karena wilada sebenarnya itu adalah suatu bentuk, istilahnya mendapatkan bagian atau ada bagian, ya. Makanya seseorang biasanya kepada anaknya dia mengatakan dia adalah belahan diriku, dia adalah bahagian diriku. Ya, semacam itu bentuknya kelahiran. Ya. Dia juga tidak memiliki sejenis sehingga baginya ada teman dari jenisnya. Maka kalau ada temannya dari jenisnya, maka dia kemudian melahirkan seperti manusia. Dia mempunyai sejenis, ada perempuan sejenisnya dan lainnya misalnya, maka bersama sejenisnya. Maksudnya sejenis ini bukan sejenis kelamin, sejenis manusia, ya, spesies namanya kalau dalam istilah ilmu akli. Jadi spesies dia. Nah, sesama jenis manusia dia bisa kawin kemudian menghasilkan anak. Nah, Tuhan tidak ada sejenisnya. Ya, makanya karena tidak ada sejenisnya, tidak ada pasangannya. Ya. Nah, saya singkatkan saja supaya tidak panjang lebar, walam yulad dan tidak dilahirkan. Tentu ya Tuhan sama sekali tidak dilahirkan. Yang sesuatu dilahirkan itu dia bergantung, dia butuh kepada yang lain. Ya, sementara sudah kita tadi sebut bahwa Tuhan Subhanahu wa taala adalah samad. Ya, dia tidak butuh sama sekali. Nah, ayat ini bisa jadi menyinggung keyakinan Masihi, orang Masihi penganut agama Kristen, yang di mana mereka berpandangan Al-Masih ibnullah, Masih itu adalah anak Allah. Ya, atau misalnya pandangan Wathaniyin, ada juga disebut Wathaniyin, di mana mereka berpandangan bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi maksudnya mereka mempunyai banyak Tuhan-Tuhan. Kemudian Tuhan-Tuhan mereka itu adalah anaknya Allah. Ya. Jadi ini mungkin lam yalid wa lam yulad menafikan keyakinan mereka semua itu. Jadi Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dia adalah samad alal itlaq wa yahtaju ilaihi kullu man siwa. Jadi Tuhan adalah tidak butuh secara mutlak. Bahkan dialah tempat bergantung segala sesuatu. Maka dialah yang menjadi tempat hajat-hajat segala sesuatu digantungkan dan dimohonkan. Ayat terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, yakni dan tidak ada baginya kufu satupun. Kufu yakni kesetingkatan, kesetaraan, kesejajaran. Jadi fala maqila wala nazira wala muqafiya la fi dzatihi wala fi ilmihi wala fi fi'lihi. Jadi tidak ada misal, tidak ada serupa, tidak ada sederajat, tidak ada sekufu baginya. Baik itu di dalam zatnya, ya, maksudnya tidak di dalam zatnya dan tidak di dalam perbuatannya.
Jadi inilah yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya, menambah ma'rifat ketuhanan kita. Jadi kita ini jangan cuma mau menambah ma'rifat amaliyah. Ada surga amaliyah. Ya, kan kita mau juga surga yang lebih tinggi, surga akidah. Ya, yang bisa sampai di surga akidah ya yang orang akidahnya dalam dan sempurna. Ya, seperti itu. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.